Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Untuk kedua kalinya anak ketemu lagi ente sudi mampir ke rumah anak. Masya Allah. Kita ini alhamdulillah yang minggu kemarin Ustaz yang menonton video kita ini sudah lebih dari 100 orang. Kira-kira 170-an lah. Mudah-mudahan yang nonton berikut ini ditambah lagi supaya lebih banyak lagi dukungan. Ini semata-mata untuk dakwah kita, betul Ustaz? Iya. Nah, begini, mungkin ini berkaitan masih dalam soal tauhid ya Ustaz. Iya. Memang beberapa surat dari mulai surat At-Tahrim sampai surat Al-Buruj terus ke bawahnya di situ dari surat Waqiah, Anda lihat Waqiah itu Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang lolos ke surga dan neraka bagi orang-orang yang tidak lolos ke surga. Yang ingin tanyakan ke antum Ustaz, balik lagi anak, maaf ini mungkin berulang-ulang karena tauhid ini menurut anak ini penting sekali Ustaz. Untuk meyakinkan seseorang bahwa kita kan harus beriman itu pada yang nyata dan yang zahir, yang tidak nyata, yang tidak nampak, yang datang dari Allah dan disampaikan kepada kita melalui Rasulullah. Nah, kan tidak terbayang Ustaz, misalnya kita di surga ini akan duduk di atas dipan-dipan dengan kain sutra yang tebal, yang warna hijau segala macam dan itu. Mohon penjelasannya dari antum Ustaz bahwa ini untuk meyakini yang belum kita tahu apa yang akan terjadi ini bagaimana Ustaz? Nah, caranya, siasahnya kemana, harus dengan apa dulu kita harus melakukannya supaya kita tambah mantap iman kita. Padahal Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa berbincang-bincang di dalam masalah agama, dalam dakwah ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait tentang bagaimana mengokohkan iman, mengokohkan hati kita agar kita percaya kepada hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, bagaimana kita mengokohkannya? Seperti kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada adanya surga, adanya neraka, dan adanya hari kiamat, dan yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, ya, di ayat yang kedua, Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran, sebuah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk. Jadi Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, pondasi hidup kita Al-Quran. Bagi siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, di sini semua hal yang mendukung agar kita beriman kepada ilmu ghaib itu ada di Al-Quran. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati mereka terkunci dari mempelajari Al-Quran, dari mentadaburi Al-Quran. Karena di Al-Quran disebutkan ya semua tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, itu ada lengkap di Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus kita yakini kebenarannya, karena itu adalah kalamullah, itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, kita ambil contoh tentang surga. Allah katakan, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddat lil muttaqin."
Kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah telah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, ini keyakinan kita bahwa adanya surga, dan surga itu telah diciptakan oleh Allah. Janganlah kita seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang mereka mengatakan, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun?" Apakah kalau kami meninggal, kami mati, dan kami menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Awa abaunal awwalun, dan bapak-bapak kami, nenek moyang kami akan dibangkitkan lagi. Mereka ragu, mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Karena mereka lari dari Al-Quran. Ya. Mereka lari dari Al-Quran seperti seekor keledai yang lari dari harimau. Itu sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir dikatakan, ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Mereka lari, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka lari dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, ka'annahum humurun mustanfirah, seakan-akan mereka seperti keledai, farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Ini karena jauhnya mereka dari Al-Quran. Nah, maka kesimpulannya adalah agar iman kita kokoh dan kita kokoh meyakini ilmu gaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus semangat mentadaburi Al-Quran, mempelajari cara membacanya, tafsirnya, maknanya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ya, makasih Ustaz. Yang berikutnya gini Ustaz, sekarang ini apa yang dimuliakan oleh orang anak baca dari satu surat, di surat itu dia menyatakan bahwa seseorang itu merasa kalau dia berkecukupan, mumpuni, hartanya tidak terhingga, dia merasa dimuliakan oleh Allah. Manakala ditarik itu oleh Allah, mereka merasa dihinakan oleh Allah. Sedangkan bantahan Allah tidak begitu. Nah, untuk mengajak orang sekarang besar saat ini kelihatannya sulit gitu untuk sebab mereka sudah bergelimpangan dengan harta, dengan dunia. Jadi yang kaya tambah lupa dan cenderung miskin, kikir terhadap orang lain, terhadap anak, mengabaikan anak yatim, tidak menolong orang miskin dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban kita di dalam surat Al-Ma'un juga kan tidak boleh bahwa kita tuh menghardik anak yatim atau apa, menyepelekan, mengabaikan anak yatim. Dan di situ juga diperingatkan bagi orang yang sholatnya tidak benar. Nah, ini penjabaran ini Ustaz, yang kita fenomena sekarang ini kita lihat itu jelas di depan kita. Banyak orang-orang yang seperti ini, yang lupa akan bahwa dia akan dipanggil dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Nah, bagaimana caranya kiat-kiat Ustaz untuk bisa mengajak ini melalui video ini, Ustaz? Tolong Ustaz, supaya orang yang melihat ini bisa tergugah dan bisa ini dan bisa bermanfaat. Kita kan semata-mata ikhlas karena Allah ya Ustaz. Ya. Nah, di sini tentang kebiasaan, ya, banyak orang di zaman sekarang, jika mereka punya harta yang banyak, jika mereka punya kedudukan, dan jika mereka diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasa dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian ketika mereka faqudira alaihi rizquhu, seperti sebagaimana dalam surat Al-Fajr. Ya, ketika mereka faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika rizkinya ditahan oleh Allah, rizkinya tidak dilimpahkan oleh Allah, fayaqulu rabbi ahanan, mereka mengatakan Allah telah menghinakanku. Jadi mereka merasa kemuliaan dan kehinaan itu
hanya semata-mata berdasarkan materi. Diukur Nah, ini itu. tidak benar. Betul. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Dan juga dalam hadis disebutkan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Allah itu tidak melihat kalian punya harta berapa, kemudian fisik kalian, kulit kalian warnanya apa, fisik kalian seperti apa, tapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan soleh kalian. Itu yang Allah nilai. Allah nilai ketakwaan kita, Allah nilai keimanan kita, Allah menilai amal soleh kita. Itu yang Allah akan melihat dan Allah akan balas dengan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering membaca dalam surat Az-Zalzalah, ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal dengan sekecil apapun, sebesar biji dzarrah, khairan yarah, kebaikan, maka dia akan melihat pahalanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu, dan barang siapa yang beramal seberat biji dzarrah, sekecil biji dzarrah kejelekan, maka dia akan melihat balasannya. Nah, di sini ini menyadarkan kita bahwa semua perilaku kita, semua amalan kita, baik yang baik ataupun yang buruk, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ad-dunya darul amal bila hisab. Dunia itu adalah tempat beramal tanpa perhitungan. Wal akhirah darul hisab bila amal. Dan akhirat itu tempat perhitungan. Jadi sebaliknya ya. Sebaliknya, di akhirat kita tidak bisa beramal. Di akhirat itu darul hisab. Tempat kita akan dihitung amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal kita. Maka segera beramal. Kata Nabi dalam hadisnya, badiru bil amal. Segera beramal, fitanan, sebelum datang ujian, sebelum datang fitnah, sebelum datang rintangan cobaan kepada manusia. Kaqita'il lail al-mudlim, yang ujian itu seperti potongan-potongan malam. Kata Nabi, ya, di pagi hari seorang mukmin beriman, di sore hari sudah kafir. Kemudian di sore hari dia kafir, pagi hari dia sudah beriman. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan sedikit nilai yang sedikit dari dunia ini. Maka dunia ini adalah tempat beramal kita, dan segera beramal, jangan ditunda lagi. Ya, kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin, falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surga kita harus falyatanafasil mutanafisun. Kita harus berlomba-lomba meraih surga. Berlomba-lomba, orang-orang yang berlomba itu harus berlomba untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini waktunya sekarang di dunia ini. Nah, sekarang itulah yang disebutkan dalam Quran juga, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang dan Pengasih. Bagaimana tidak, ini anak mau tanyakan sama antum, bahwa seseorang berniat baik itu sudah dicatat oleh Allah, niat baiknya. Kemudian kalau dilaksanakan ditambah lagi. Begitu sebaliknya, orang yang berniat jahat belum dicatat oleh Allah. Tapi kalau sudah melakukan baru dicatat. Dan balasannya satu kan, kalau nggak salah gitu. Nah, konteksnya untuk meyakinkan ini kan, ini jadi kita, anak berpikir begini Ustaz. Orang tuh meraih, jangankan untuk orang lain, untuk keluarganya sendiri juga kita sulit untuk mengajak. Misalnya sepupuan atau anak. Qadarullah misalnya diberi kepercayaan, diuji Allah dengan harta yang berlimpah, anak yang banyak, dan itu kan kata Allah tidak akan menyelamatkan seseorang nanti di akhirat. Nah, kurang apa lagi Allah mengingatkan kita? Kurang apa lagi?
Satu itu. Kedua, mau bagaimana cara lagi kita mengingatkan mereka? Kan kita hanya kita kewajiban menyampaikan aja Ustaz. Karena Allah yang menentukan. Nah ini minta diperjelas, diperinci oleh ente Ustaz. Bagaimana niat baik itu diganti dengan dicatat lebih dahulu dengan niat yang jelek yang tidak dicatat oleh Allah. Iya. Ini penting Ustaz. Sebab ini hal yang sepele menurut anak tapi berbahaya. Misalnya besok anak niat nggak mau puasa besok. Kan nggak boleh, besoknya belum tentu kita ya. Iya. Allah Ustaz. Iya. Nah di sini terkait niat disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perbuatan itu akan dibalas berdasarkan atas yang diniatkan. Kemudian Rasulullah membuat permisalan dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah. Ya, hijrah ini adalah secara bahasa al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Ya, perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu hijrah secara bahasa. Tapi hijrah bisa bermakna umum. Bisa bermakna umum adalah al-intiqal minasyarr ila khair. Ya, perpindahan dari keburukan kepada kebaikan. Itu hijrah. Jika kita hijrah ya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka Allah akan membalas pahala hijrah itu sesuai niat kita karena Allah, ikhlas karena Allah. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya tidak ikhlas karena Allah, tapi karena dunia yang ingin dia dapatkan, au imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka Allah akan balas hijrahnya itu sesuai dengan yang dia niatkan. Mungkin Allah akan beri dunia, Allah akan berikan dunia, Allah akan berikan wanita, tapi dia tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu termasuk istidraj itu? Iya, termasuk. Di situ ya. Istidraj termasuk Allah berikan kenikmatan dalam keadaan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu istidraj. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah menuliskan Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Apabila seorang hamba berniat melakukan suatu kebaikan, maka dicatat oleh Allah satu pahala. Kemudian ketika seorang hamba melakukan kebaikan tersebut, itu dicatat 10 pahala. 10 kali ya. 10 pahala dari 1 sampai 10 dan bisa sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Allah lipat gandakan pahalanya. Nah sebaliknya, ketika hamba berniat melakukan keburukan, itu Allah tidak catat. Allah tidak catat sebagai keburukan kalau hanya sebatas niat dalam hati. Belum diamalkan ya? Iya, kalau hanya sebatas niat dalam hati, belum dicatat. Belum dicatat oleh Allah sebagai keburukan. Ya. Kalau dia tidak jadi untuk melakukan niat jahatnya, dicatat kebaikan, satu kebaikan oleh Allah. Masya Allah. Ya, kalau dia tidak jadi, dibalas malah. Dibalas oleh Allah dan satu kebaikan. Dan kalau dia melaksanakan kejelekan tadi, dituliskan satu kejelekan, satu keburukan untuk dia. Tidak berkali-kali. Tidak. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saking. Allah itu begitu cinta kepada kita, begitu sayang kepada kita. Nah, bagaimana pertanyaannya kita membalas cinta Allah Subhanahu wa taala, membalas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita lakukan di masa hidup ini. Mau sampai kapan kita menunggu? Dunia ini tempat beramal. Iya, tempat beramal, darul amal. Darul amal. Darul amal, tempat beramal. Akhirat darul hisab. Akhirat tempat dihisab, dihitung. Maka ini kesempatan. Kita mengajak kepada semuanya
siapa saja ya. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Sebelum terlambat. Sebelum al-maut, kematian datang kepada kita dan kita menyesal. Iya. Nah, berikutnya gini Ustaz. Kembali lagi tadi kan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam benak pikiran kita dan dalam hati kita. Nah, sekarang untuk membiasakan diri, karena kan Allah tidak akan merubah seseorang kalau tidak dia merubah dirinya sendiri, begitu ya, atau kaumnya. Nah, sekarang untuk kita, bagaimana kalau kita punya niat, apakah cukup dengan beristighfar, kemudian minta ampunan sama Allah, baru niatnya Ustaz, belum dilaksanakan. Nah, minta pertolongan Allah. Sebaiknya doa apa yang terbaik untuk menghindari niat buruk ini Ustaz? Contoh. Iya. Nah, di sini kalau kita sudah berniat untuk melakukan kebaikan, sebagaimana Allah mengajarkan dan Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini salah satu doa. Kalau kita udah punya niat baik, ya sudah punya suatu niat yang baik, jangan ditunda-tunda lagi. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya bagi kita bagi kita kecuali daya upaya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang merasa pesimis, merasa putus asa, dari banyaknya rintangan, banyaknya ujian, banyaknya cobaan. Dia tidak bergerak, dia tidak bangkit. Harusnya apa? Dia ucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita ini hanya berusaha. Kita manusia hanya berusaha, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan Allah untuk mengetahui hasilnya, tidak. Yang Allah perintahkan adalah kita berusaha, jalankan ibadah, jalankan dakwah, jalankan kita kajian, jalankan kita menuntut ilmu agama, belajar dan belajar, jalankan kehidupan minimal kita. Tahun ya. Iya. Minimal kita mendukung, berpartisipasi, jalankan. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang pesimis. Betul. Jangan jadi orang yang tidak bersemangat. Ya. Kita belum tahu hasilnya, sudah, jangan. Nanti jelek. Dari mana kita tahu jelek hasil? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Kita hanya berusaha sebagai manusia. Iya, betul. Ya. Dan itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergeser dalam hadis kaki seorang hamba di hari kiamat. Sampai ditanyakan usianya digunakan untuk apa? Hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dibelanjakan? Fisiknya digunakan untuk apa? Ya. Nah, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti gitu. Pasti, suatu kepastian. Tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser. Pasti akan ditanya. Nah, ini sekarang saatnya kita. Saatnya kita berusaha agar kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Betul. Ya, jangan pedulikan orang-orang yang tidak bersemangat. Yang mungkin ada orang-orang yang mereka memprovokasi agar kita tidak beribadah, tidak berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semuanya. Ya. Nah, kemudian begini Ustaz, sedangkan dalam contoh-contoh yang kita pernah belajar sirah, baik sirah Nabawi maupun sirah para sahabat, tabi'in wa tabi'in, itu kan bervariasi ya Ustaz. Ada orang yang memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu rasanya mustahil untuk bisa hijrah menjadi apa? Menjadi muslim lah dengan benar, seperti Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan lain-lain. Kemudian tabi'in. Dan tabi'in ini orang-orang yang nggak mampu. Ternyata Allah tidak membedakan. Begitu Ustaz. Namun ini penting nggak belajar sirah ini Ustaz? Terutama para sahabat. Yang kita banyak orang tidak tahu, hanya terbatas
hanya 4 saja, Ali bin Abi Thalib, Umar, Utsman, Abu Bakar. Coba tolong jelaskan. Nah, di sini tentang sirah ya, sejarah. Sejarah para nabi dan rasul. Kemudian sejarah para sahabat. Kemudian sejarah para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini sangat penting. Kenapa? Dalam hadis Nabi mengatakan khairun nasi qarni, summa ladzina yalunahum, summa ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian adalah generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in, murid-murid para sahabat. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in, muridnya murid sahabat. Ini disimpulkan oleh Nabi sebagai generasi terbaik. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin, sahabat muhajirin dan sahabat ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, termasuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kalau mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah manusia terbaik. Pilihan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tahu bagaimana perjalanan hidup mereka. Bagaimana cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mereka berpegang kokoh dalam Islam, berpegang teguh dalam ibadah. Bagaimana cara mereka berdakwah. Bagaimana cara mereka mengamalkan Islam, bagaimana cara mereka menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, itu harus kita pelajari. Supaya apa? Buat kita, ya. Agar kita tiru mereka. Supaya kita tiru mereka. Mereka itu suri tauladan bagi kita. Dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan, contoh bagi kita yang baik. Yang harus kita contoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para nabi dan rasul yang lainnya. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian para sahabat. Ya, yang banyak para sahabat itu. Ya, tidak hanya terbatas al-khulafa ar-rasyidin. Al-khulafa ar-rasyidin wajib kita tahu bagaimana sirahnya, bagaimana sejarah mereka. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang mereka punya andil dalam Islam, yang mereka merupakan mujahidin, para mujahid, para pejuang Islam, terutama juga al-asyarah minal mubasyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Itu kita pelajari sirahnya, sejarahnya, karena mereka sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun ingin masuk surga seperti mereka. Maka kita pelajari sirahnya. Kita pelajari sejarahnya, kehidupan mereka. Itu yang harus kita pelajari, ya. Itu yang menjadi contoh dan fondasi kita agar kita bisa beramal seperti mereka. Agar kita, karena apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an syabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang sekarang di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa mengikuti kebanyakan orang di zaman ini. Zaman kita hidup sekarang, mereka kebanyakan di dalam penyimpangan, kesesatan. Kebanyakan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fakta yang dikatakan oleh Allah di Al-Quran. Mayoritas manusia itu dalam bisa menyimpangkan, menyesatkan kita. Tapi yang kita tiru siapa? Para salihin, para nabi, para orang-orang saleh. Itu kita harus pelajari sirahnya, pelajari sejarahnya, agar kita bisa meniru mereka. Masya Allah. Sebetulnya masalah tauhid ini kalau kita cermati, Ustaz, mohon dikoreksi kalau anak salah. Tapi anak tidak ingin menyimpulkan, nanti antum yang menyimpulkan. Jadi mulai dari qala Allah, qala Rasul, melalui hadis berarti. Ini Quran dan hadis,
kemudian dari syirah juga dapat. Itu sudah terkepung kita sebetulnya apa yang dimudahkan oleh Allah, mengambil contoh bagaimana mereka berjihad di jalan Allah dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan terakhir, ana mohon dari antum sebagai pertemuan ini kita akhiri dengan satu kesimpulan dan nasihat dari antum. Silakan. Iya. Jadi yang tadi ana bilang itu kita ini sebetulnya dimudahkan oleh Allah. Tapi antum tadi barusan saat ini sulit kita mencari sumber fitnah itu bertebaran di muka bumi ini. Nah, jangan sampai kita dimatikan Allah dalam keadaan maksiat. Itu yang paling penting, Ustaz. A'udzubillahi min dzalik. Iya. Nah, di sini nasihat ya untuk diri kami pribadi dan para kaum muslimin semua. Yang pertama adalah kita harus beriman dan berislam. Ya, kita harus beriman, kuatkan iman, kuatkan Islam ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat kedua, kuatkan amal soleh kita. Perkuat amal soleh kita, perbanyak amal soleh. Kokohkan amal soleh kita. Setiap hari ya. Setiap hari perbaiki amalan soleh kita. Dari mulai salat, membaca Al-Quran, belajar, ya, menghadiri majelis taklim, perkuat terus. Yang ketiga, nasihat ketiga, watawasabil haq. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Dakwah. Baik dimanapun, ya baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, usahakan kita menjadi orang yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Watawasabil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perintahkan orang lain berbuat kebaikan, larang cegah orang lain dari perkara kemungkaran. Kemudian yang keempat, nasihat keempat, watawasabis sabar. Kita saling menasihati dalam kesabaran. Karena semua ini butuh kesabaran. Kita beriman, berislam, beramal saleh, berdakwah, semuanya butuh yang namanya sabar. Kita sabar sampai kapan? Sampai kita mati, sampai kita meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu titik kesabaran kita. Ya, kalau orang lain mengatakan kesabaran ada batasnya, iya, batasnya adalah al-maut, kematian, itu batasnya kesabaran. Ya, kalau kita belum mati, terus lanjutkan perjuangan. Ya, terus lanjutkan perjuangan iman, Islam, amal saleh, dakwah, terus lanjutkan sampai kita meninggal dan sampai kita insya Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya. Terus ini ada yang ketinggalan, maaf Ustaz, ditambahin sedikit. Jadi ada yang menyatakan bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Apakah penjara di sini dimaknakan kaitannya dengan sabar yang antum bilang nanti sampai mati? Karena ini dunia ini kan fana ya Ustaz ya, tidak langgeng. Coba aja sekarang kita mempunyai satu produk mobil aja yang tahun 50 sampai sekarang udah ketinggalan, tidak abadi, malah sudah hilang mobil-mobil. Nah sekarang kalau di akhirat nanti kan langgeng. Ya resikonya bagi orang yang maksiat di dunia ya neraka, kalau yang beriman ya surga, mungkin begitu ya saja. Nah sebagai closing statement sebelum antum, ana mau menyatakan inilah, manfaatkanlah media-media dakwah seperti ini dimanapun dan bantu kami untuk supaya jihad melalui dakwah ini berjalan dengan lancar. Tolong kami bantu, bukan untuk kami, untuk kita semua. Dan kami melakukan ini dengan cara yang ikhlas. Silakan Ustaz untuk closing statement. Iya. Nah di sana memang benar ya, dalam hadis Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena dunia itu kita ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Banyak yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Banyak perkara yang Allah larang kita untuk melakukannya. Itu adalah diibaratkan sebagai penjara. Ya. Tapi itu baik bagi kita. Itu yang terbaik bagi kita adalah Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Yang paling tahu yang terbaik untuk kita siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang paling tahu yang terbaik untuk manusia. Dan wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Karena apa? Orang-orang kafir tidak akan merasakan surga di akhirat nanti. Yang khalidina fiha abada, yang akan kekal selamanya. Orang kafir tidak akan merasakannya. Tapi kita insya Allah akan merasakan surga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Surga yang hakiki, surga yang sebenarnya. Kalau surga di dunia itu terbatas, tidak kekal, tidak abadi. Dunia itu ya, tidak ada yang abadi. Kenikmatannya sebatas kenikmatan yang tidak hakiki. Semu lah. Semu. Kita ada kenikmatan, kemudian ada lagi kegelisahan. Kita dapat kenikmatan, kita merasakan itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah, kita lakukan. Dengan tujuan, mungkin seseorang melakukan yang haram, tujuannya ingin mendapatkan kenikmatan. Tapi ketika dia dapat kenikmatan tersebut hanya sesaat, sebentar, kemudian dia kembali lagi merasakan kesulitan. Itu dunia. Tapi di surga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, kita tidak akan merasakan kesulitan lagi. Kenikmatan selamanya. Khalidina fiha abada. Dan itulah kenikmatan yang hakiki. Maka itu perlu kesabaran dari kita semua. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang baru disampaikan oleh Ustaz walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk yang menyaksikan dan mendengarkan dan menyimak semua hal-hal yang memang ini penting buat kehidupan kita. Ya, apa yang tadi Ustaz sampaikan bahwa dunia itu untuk beramal, akhirat untuk hisab. Hati-hati kita untuk melangkah dan segala sesuatunya supaya kita tidak terjerumus dalam neraka abadan. Jadi kita mau di surganya Allah abadan. Begitu Ustaz? Iya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini closing statement, doa kafaratul. Iya, kita tutup majelis kita ya. Silakan, pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.